Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Jumniati Inaya, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi kelas D semester 4. Di sini saya ingin membuat video dengan bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian sosiologi. Materi yang ingin saya bahas di sini tentang memahami metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian itu sederhana, ya bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan. Metode penelitian itu bergantung seberapa kompleks pertanyaan penelitian. Maka yang paling penting dari sebuah penelitian itu apa? Pertanyaan penelitian. Itu yang paling penting, pertanyaan. Jadi tidak akan ada sebuah penelitian kalau tidak punya pertanyaan. Tanpa adanya pertanyaan penelitian, kita tidak bisa melakukan penelitian metode apapun. Nah, ada dua metode penelitian yang sering kali kita dengar, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, ada dengan cara kuantitatif, ada dengan cara kualitatif. Nah, apa yang membedakan antara kuanti dan kuali? Nah, yang membedakan antara kuanti dan kuali sebenarnya hanyalah caranya saja, tapi tetap ujungnya adalah upaya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Kalau kuanti itu adalah simbol atau angka, jadi kuanti itu mencari cara untuk menyimbolkan sesuatu. Simbolnya berupa angka. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari cara mewakili upaya untuk menjawab pertanyaan lewat angka. Jadi ini prinsip penting yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Itu yang pertama adalah, kalau kuanti itu membutuhkan simbol dalam bentuk angka. Jadi angka itu sebagai simbol presentasi dari cara kita menjawab pertanyaan. Lalu kemudian karena kita mencoba mengangkakan dan mengkuantikan, maka kita biasanya berpikir kuantitatif adalah mencari konstruk atau bangunan. Kok bisa mencari bangunan? Ya karena ketika kita berusaha untuk atau membangun simbol, berarti kita sedang membangun konstruk. Konstruk itu apa sih? Konstruk itu bangunan. Makanya ada konstruksi, yaitu bangunan. Jadi bangunan, apa yang kita bangun terus menjadi simbol untuk menjawab pertanyaan ini. Maksudnya ini bangunan apa? Jadi kita perlu bertanya pada diri kita sendiri sebagai peneliti. Jadi begitulah penelitian kuantitatif. Sederhana bukan? Inilah proses yang harus kita yurmin ketika kita mengerjakan sebuah penelitian kuantitatif. Bahkan pertanyaan sepele bisa kita jadikan sebuah penelitian. Maka kemudian dari kuantitatif ini kita akan mendapatkan sebuah distribusi. Nah, apakah itu distribusi?
Distribusi itu sebuah gambaran dari data atau sebuah pertanyaan. Misalnya, saya pengen tahu seberapa suka kumpulan orang-orang terhadap saya dari skala 1 sampai 10. Seberapa suka mereka terhadap saya. Sekumpulan orang-orang itu contohnya 20. Nah, saya tanya. Nah, nanti di rata-rata itu yang menyukai saya 7,5. Nah, itu namanya distribusi data. Kita akan dapat min, median, modusnya, distribusi. Nantinya distribusi ini kita akan coba menjelaskan kalau satu distribusi namanya satu variabel. Kalau bertanyanya hanya seberapa suka mereka terhadap saya, bukan hanya satu variabel pertanyaan, hanya suka saja, tidak ada pertanyaan lain karena saya adalah target. Seberapa adalah derajat, levelnya, berarti ini cuma satu variabel gitu. Ternyata kuantitatif itu mencoba mengangkat sesuatu sebagai presentasi dari apa yang kita cari. Yang tadi seperti seberapa orang suka sekumpulan orang-orang itu terhadap saya dan lain-lain. Ternyata ini upaya kita mencari simbol. Makanya kalau nanti teman-teman ataupun saya sendiri melakukan penelitian kuantitatif, ya sebisa mungkin argumennya seperti ini. Seberapa orang suka dengan saya. Nah, seberapa orang suka dengan saya. Nah, suka ini kita jadikan angka yang penting. Itu berargumennya. Ketika berargumen dalam metode kuantitatif, maka argumen adalah seberapa bisa si variabel ini dijelaskan lewat distribusi angka. Maka indikatornya dua hal, seberapa valid, nanti ada analisa validasi, sama seberapa reliabel kalau dia diulang hasilnya. Akan tetapi sama tidak, kalau hasilnya tetap sama bagus, tapi kalau setiap ditanya jawabannya rubah-rubah berarti tidak reliabel jawabnya. Angka itu tidak bisa mewakili atau menyimbolkan rasa sukanya terhadap saya. Nah, argumennya harus kuat di situ agar gimana caranya argumen bisa meyakinkan bahwa yang itu valid dan yang diangkakan itu reliabel. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya tentang pemahaman metode penelitian kuantitatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.